Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Ya halo guys, di video gua kali ini gua bakal ngebahas light novel Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-7 chapter ke-17. Di chapter ini bakal dibahas tentang festival pertempuran lautan pohon bagian keempat. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Hari ketiga festival pertempuran telah dimulai, dan hari ini ke-8 tim yang masih tersisa akan saling bertarung satu sama lain untuk menentukan suku mana yang akan menjadi penguasa lautan pohon. Sedangkan di sisi lainnya, ternyata Pam telah menyampaikan tentang ide Toya kepada semua orang dari suku Rauli untuk membuat hukum yang akan menguntungkan semua suku perempuan seperti suku Rauli. Dan ternyata ide itu disambut dengan sangat antusias. Tetapi di sini, Toya merasa sangat khawatir karena dia takut jika dia telah melakukan kesalahan dengan membuat ide tersebut. Tetapi Toya memilih untuk melupakannya. Di tempat lainnya, di arena pertarungan, 4 pertandingan pertama akan digelar secara bersamaan. Dengan begitu ada 4 suku teratas yang akan saling bertarung satu sama lain. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan pertarungan final antara suku yang akan memperebutkan posisi teratas. Dan saat ini semua suku sudah saling berhadapan satu sama lain. Lalu tidak lama setelah itu, pertarungan pun akhirnya dimulai. Dan suku yang menjadi lawan dari suku Rauli ternyata adalah suku yang memiliki pakaian yang sangat aneh, dan terlihat hampir semua pakaiannya terbuat dari bulu burung. Dan begitu pertandingan telah dimulai, ternyata pria burung itu langsung menyentak maju dengan kecepatan yang sangat luar biasa untuk menyerang LZ. Dan pria itu pun langsung berlarian di sekitar LZ sambil melakukan beberapa serangan tipuan. Sedangkan LZ hanya bisa bertahan tanpa bisa bergerak sedikit pun. Tetapi tiba-tiba, pria itu pun langsung meningkatkan kecepatannya dan langsung berpindah ke belakang LZ. Lalu kemudian, dia pun langsung mengeluarkan belati miliknya dan langsung mengarahkannya tepat ke leher LZ. Tetapi untungnya, LZ bisa menghindari serangan itu dengan sangat mudah. Bahkan dalam sekejap, LZ pun langsung mengeluarkan serangan balasan dengan memukul wajah pria itu, sampai pria itu langsung terjatuh. Dan dengan ini, LZ pun akhirnya berhasil memenangkan pertarungan ini. Setelah pertarungan LZ telah selesai, ternyata Yae dan juga Hilde berhasil menang dengan sangat mudah. Dan dengan ini suku Rauli berhak maju ke babak final. Lalu setelah itu, Toya pun lalu berpikir. Toya berpikir, kenapa kemampuan berpedang Yae dan juga Hilde meningkat dengan sangat pesat. Dan tidak lama setelah itu, dia pun akhirnya mulai menyadari jika kemungkinan Yae dan juga Hilde telah mendapatkan berkat ilahi dari Moroha, karena Moroha adalah dewa pedang. Dan itulah alasan mereka saat ini telah menjadi pendekar pedang terkuat. Di sisi lainnya, suku Ruluts ternyata juga berhasil menjadi pemenang di pertandingan itu, dan mereka juga masuk ke babak selanjutnya. Suku Ruluts adalah suku dari Sonia dan juga Rengetsu. Dan dengan selesainya pertandingan ini, maka 4 suku terkuat akhirnya berhasil masuk ke babak selanjutnya, yaitu babak semifinal, termasuk suku Rauli, suku Ruluts, suku Remna, dan juga suku Keling. Dan untuk mencegah racun milik suku Keling, Toya telah membuat beberapa masker untuk semua tunangannya, agar mereka aman dari racun yang dimiliki oleh suku Keling. Lalu setelah itu, juri pun mulai mengumumkan kepada semua orang jika 4 suku yang akan bertanding di babak selanjutnya adalah suku wanita yaitu suku Rauli, suku hama beracun yaitu suku Keling, suku master bela diri yaitu suku Ruluts, dan juga suku Remna. Lalu setelah itu, Toya pun bilang kepada semua teman-temannya jika suku yang harus mereka waspadai saat ini adalah suku Keling.
karena menurutnya suku Keling adalah suku yang sangat aneh dan juga berbahaya. Tetapi LZ juga bilang kepada semua orang jika selain suku Keling ada juga suku Ruluts yang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Bahkan di suku itu juga ada Sonia dan juga Rengetsu yang berasal dari ras manusia naga dan juga petarung yang sangat kuat dari wilayah Isen. Sedangkan suku Remna, mereka ini juga cukup berbahaya karena mereka ini memiliki kekuatan fisik yang sangat kuat. Bahkan tinjuan mereka dapat menghancurkan tulang musuh dengan sangat mudah. Lalu setelah itu, pohon agung akhirnya mulai mengundi suku mana yang akan saling berhadapan. Dan tidak lama setelah itu, akhirnya terpilihlah suku Rauli dan juga suku Ruluts. Dan kedua suku ini akan saling bertarung satu sama lain. Sedangkan Toya yang melihat hal itu, dia pun menjadi sangat khawatir. Karena dia takut jika semua tunangannya tidak akan sanggup melawan Sonia dan juga Rengetsu. Dan jika tim mereka tidak bisa menjatuhkan Sonia dan juga Rengetsu, maka mereka pasti akan kalah. Tetapi di sini Toya sangat yakin jika mereka masih memiliki kesempatan untuk menangnya cukup tinggi. Lalu setelah itu, kedua belah pihak pun langsung berpindah ke posisinya masing-masing di arena tunggal untuk saling bertarung. Dan di atas arena saat ini, Lucia akan berhadapan dengan Rengetsu, sedangkan LZ akan berhadapan dengan Sonia, dan hal itu agak mengkhawatirkan. Tetapi di sini Toya sangat yakin jika Pam, Yae dan juga Hilde, mereka pasti akan dapat menang dengan sangat mudah. Karena menurut Toya kemampuan dari 3 orang peserta lainnya dari suku Ruluts, mereka itu tidaklah terlalu kuat. Sedangkan untuk LZ, menurut Toya LZ itu memiliki peluang terbaik untuk bisa menang. Tetapi pada dasarnya pertarungan itu adalah pertarungan antara seorang fighter dengan gaya bertarung yang hampir sama. Dan dia yakin jika kemampuan Sonia adalah kemampuan bertarung yang cukup kuat. Dan jika saja LZ diizinkan untuk menggunakan sihir bus, pastilah LZ yang akan menang. Lalu tidak lama setelah itu, pertarungan pertama pun akhirnya dimulai. Dan yang akan bertarung pertama kali adalah Lucia melawan Rengetsu. Tetapi ternyata ada perbedaan ketinggian badan yang sangat serius di antara mereka. Tingginya Rengetsu lebih dari 180 cm. Sedangkan Lucia, dia hanya mencapai 145 cm. Dan pertarungan mereka berdua ini terlihat seperti pertarungan orang dewasa melawan anak kecil. Lalu tidak lama setelah itu, wasit pun akhirnya mengeluarkan aba-aba jika pertarungan telah dimulai. Dan setelah pertarungan dimulai, Lucia pun langsung mengambil sikap ofensif dengan pedang kembar miliknya. Sedangkan Rengetsu langsung menyiapkan tongkatnya. Dan di sini Toya melihat jika tongkat itu terlihat berkilauan dengan warna silver dan juga emas di setiap ujungnya. Dan pada awalnya Toya berpikir jika tongkat ini terbuat dari material mithril dan juga orichalcum. Dan jika hal itu benar, maka senjata itu termasuk senjata yang sangat kuat dan juga berbahaya. Di sisi lainnya, di dalam arena pertarungan saat ini, Lucia tiba-tiba saja berlari maju dengan sangat cepat. Sedangkan Rengetsu langsung meresponnya dengan mengangkat tongkatnya dan melemparkannya ke atas tanah. Dan setelah belati milik Lucia hampir mengenai Rengetsu, Rengetsu pun langsung melompat menggunakan tongkatnya. Tetapi Lucia yang menyadari hal itu, ternyata dia tidak menyerah begitu saja. Dan Lucia pun langsung memegang pedangnya lagi dan menyerang Rengetsu dengan serangan berturut-turut. Sedangkan Moroha yang melihat pertarungan itu, dia pun lalu bilang kepada semua orang, termasuk Toya. Moroha bilang, jika gaya bertarung Lucia saat ini hampir sama dengan seorang petarung. Dan dia yakin jika LZ lah yang telah mengajar Lucia cara bertarung seperti itu. Karena gerakan kakinya Lucia saat ini hampir sama dengan gerakan kaki milik LZ. Dan karena serangan itu, Rengetsu pun akhirnya langsung terpojok. Karena dia tidak mampu untuk menahan dampak serangan terus-menerus yang diberikan oleh Lucia. Bahkan karena serangan itu, Rengetsu pun langsung mundur beberapa langkah ke belakang. Tetapi Lucia yang melihat hal itu, ternyata dia pun tidak mau membiarkannya. Dan Lucia dengan cepat terus mengejar Rengetsu, tanpa memberikan Rengetsu celah sedikit pun. Tetapi pada saat itulah, Rengetsu akhirnya langsung mengubah rencana serangannya. Dan dia pun tiba-tiba langsung berlari ke depan dan melemparkan tongkatnya ke kaki Lucia. Sehingga Lucia langsung tersandung dan akhirnya terjatuh dengan cukup keras.
Sedangkan Toya yang melihat hal itu, dia pun akhirnya menjadi sangat marah kepada Rengetsu karena dia telah berani melukai Lucia. Tetapi untungnya, Toya masih bisa menahan amarahnya, tetapi dia bersumpah akan membalas Rengetsu. Lalu setelah itu, kali ini adalah giliran Rengetsu untuk melepaskan serangan balik terhadap Lucia yang saat itu baru saja bangkit. Tetapi untungnya Lucia berhasil menangkap tongkat Rengetsu yang hampir saja mengenai perutnya. Dan hal ini membuat Rengetsu langsung melepaskan tongkatnya. Tetapi tiba-tiba, Rengetsu pun langsung mengeluarkan sebuah serangan aneh yang membuat sebuah ledakan yang cukup besar. Dan ledakan itu akhirnya membuat Lucia langsung terpental ke belakang. Dan untung saja Lucia masih bisa bertahan. Tetapi karena Lucia terlihat sudah tidak bisa bertarung lagi, akhirnya wasit pun mengumumkan jika pemenang dari pertandingan ini adalah Rengetsu, sedangkan Lucia dinyatakan telah kalah. Di sisi lainnya, Sue dan juga yang lainnya yang telah melihat kekalahan Lucia, mereka pun sedikit merasa kecewa dan juga kesal. Tetapi di sini Toya sangat tahu jika sebenarnya Lucia sudah menyadari jika dia pasti akan kalah melawan Rengetsu. Bahkan saat Toya melihat Rengetsu dan juga Lucia yang saling berjabat tangan, Toya sangat tahu jika Lucia merasa sangat kecewa. Tetapi tetap saja Toya merasa sangat bangga kepada Lucia, karena Lucia sudah melakukan semuanya dengan sangat baik. Setelah pertarungan Lucia melawan Rengetsu telah selesai, akhirnya saat ini adalah giliran LZ yang akan melawan Sonia. Dan di sini Toya sangat berharap jika LZ bisa menang. Mereka berdua ini adalah petarung jarak dekat, dan mereka saat ini telah bersiap-siap untuk saling bertarung satu sama lain. Dan perlu diketahui, mereka berdua ini adalah petarung yang mengandalkan kemampuan tinju mereka. Lalu tidak lama setelah itu, pertandingan pun akhirnya dimulai. Dan setelah pertandingan dimulai, mereka berdua pun lalu saling menyerang dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan tinju mereka saling beradu layaknya petinju profesional. Dan ternyata pertarungan itu berlangsung sangat sengit dengan suara adu tinju yang saling beradu. Tetapi terlihat jelas jika LZ dan juga Sonia terlihat sangat menikmati pertarungan ini. Sedangkan Toya dan juga yang lainnya yang melihat pertandingan ini dari kursi penonton, mereka pun hanya bisa terdiam karena pertarungan antara mereka berdua ini terlihat sangat menegangkan dan juga mengerikan. Lalu setelah itu, LZ pun langsung mengeluarkan tendangan spin miliknya. Sedangkan Sonia, dia pun mencoba untuk memblokirnya. Tetapi karena daya serangan LZ yang sangat kuat, akhirnya Sonia pun langsung mundur beberapa langkah. Tetapi Sonia yang merasa sudah terpojok, dia pun langsung mencoba untuk menghindar dan langsung mencoba untuk menyerang LZ dengan ekornya. Dan ternyata serangan itu berhasil mengenai LZ dengan sangat telak, yang membuat LZ langsung mundur beberapa langkah. Lalu setelah itu, pertarungan yang panas pun terus meningkat. Dengan gaya bertarung mereka yang ofensif dan juga defensif, membuat penonton menjadi sangat bersemangat. Lalu setelah itu, Toya pun bertanya kepada Moroha, apakah dia tahu apa yang akan terjadi di dalam pertandingan ini. Dan Moroha pun lalu menjawab. Moroha bilang bahwa dia sulit untuk melihat siapa yang akan menang, karena ini bukanlah pertandingan pedang. Dan pengetahuannya tentang tinju sangatlah kurang. Tetapi yang dia tahu, bahwa kemampuan LZ dan juga Sonia tidaklah terlalu jauh. Bahkan Sonia saat ini memiliki sebuah kartu as yang belum dia gunakan. Dan kartu as itu dia simpan di dalam lengan bajunya. Di sisi lainnya, ternyata tempo pertarungan LZ dan juga Sonia sudah mulai melambat. Dan hal ini menandakan jika mereka berdua sudah mulai kelelahan. Tetapi pertarungan ini terus saja berlanjut. Dan tiba-tiba saja, Sonia terkena serangan LZ dan langsung terjatuh. Sedangkan LZ yang melihat hal itu, dia pun mencoba untuk menyerang Sonia lagi. Tetapi ternyata Sonia berhasil menghindar. Bahkan setelah itu, Sonia pun langsung mengeluarkan kartu as miliknya yang telah dia simpan di lengan bajunya. Dan kartu as itu adalah sebuah serangan yang sama yang pernah digunakan oleh Rengetsu untuk membuat sebuah ledakan. Dan tidak butuh waktu lama, LZ pun langsung terpental karena serangan itu. Tetapi untungnya LZ masih sanggup untuk bangkit kembali, walaupun dia merasa sakit di seluruh tubuhnya. Sedangkan Sonia yang melihat LZ tidak berdaya, dia pun akhirnya mencoba menyerang LZ lagi. Tetapi LZ dengan segenap kekuatannya berusaha untuk bertahan.
Bahkan di sini LZ mencoba untuk melakukan serangan balik dengan meninju perut Sonia. Tetapi karena serangan itu lemah, Sonia pun hanya terpental sedikit saja dan tidak terlalu jauh. Tetapi ternyata LZ tidak menyerah begitu saja. Dia pun dengan kekuatan yang masih tersisa, langsung mencoba untuk meninju Sonia. Sedangkan Sonia yang menyadari serangan itu, dia pun langsung mencoba untuk bertahan. Tetapi karena serangan itu cukup kuat, akhirnya Sonia pun langsung kehilangan keseimbangan dan langsung terpental keluar arena. Dan dengan ini Sonia pun akhirnya kalah. Lalu setelah itu, wasit pun langsung mengumumkan kepada semua orang jika pemenang dari pertandingan ini adalah LZ. Dan dengan ini, suku Rauli pun memiliki satu kemenangan dan juga satu kekalahan. Dan jika dua orang dari suku Rauli bisa menang pertandingan selanjutnya, maka mereka pasti akan masuk ke babak final. Tetapi untungnya Pam dan juga Yae berhasil menang melawan peserta lainnya dari suku Ruluts. Dan dengan ini, maka suku Rauli pun akhirnya berhasil masuk ke babak final dengan mengalahkan suku Ruluts. Lalu setelah Toya menyembuhkan teman-temannya, dia pun langsung memberikan sihir slip kepada Rengetsu. Sehingga Rengetsu tiba-tiba saja terpeleset dan juga terjatuh. Sedangkan LZ yang melihat hal itu, dia pun lalu bertanya kepada Toya, kenapa Toya melakukan hal itu. Tetapi Toya dengan santai bilang kepada LZ, jika dia melakukannya adalah karena Rengetsu sudah berani melukai Lucia. Tetapi LZ mendengar hal itu, dia pun merasa sangat cemburu karena Toya hanya membalaskan dendam bagi Lucia saja, padahal dia juga terluka karena serangan Sonia. Lalu setelah itu, akhirnya diumumkan juga jika suku Keling berhasil mengalahkan suku Renma menggunakan serangan racun mereka. Bahkan mereka juga bisa menang dengan sangat licik. Dan di sini Toya berpikir, apakah jenis racun yang digunakan oleh suku Keling? Karena tampaknya racun itu memiliki efek yang sangat merepotkan. Karena dari informasi yang Toya dapatkan, para petarung dari suku Renma mengalami kelumpuhan karena racun itu. Lalu Toya pun berpikir, jika racun yang bisa membuat orang lumpuh, salah satunya adalah racun tetrodotosin yang terdapat pada ikan buntal. Tetapi racun itu cukup berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Dan terlebih lagi, belum ditemukan ikan buntal di dunia ini. Jadi Toya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan racun ini. Tetapi di sini Toya sangat yakin jika Flora nantinya akan bisa membuat penawar racun dari racun ini. Bahkan dia juga yakin jika sihir pemulihannya akan bisa melawan racun ini. Dan setelah itu, pertandingan final pun akan segera dimulai antara suku Rauli melawan suku Keling. Dan kelima peserta dari kedua suku itu sudah saling berdiri berhadapan di atas arena. Oke guys, pembahasan di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan bakal dilanjut lagi di chapter selanjutnya. Untuk kalian yang ingin membaca novelnya atau mau membaca judul novel yang lainnya, kalian bisa klik link yang sudah gua sediakan di deskripsi. Tetapi sebelum kalian tutup video ini, tolong beri dukungan kalian untuk channel ini dengan cara pencet tombol subscribe dan juga aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk like video ini dan beri komentar untuk membangun channel ini lebih maju lagi. Dan untuk kalian yang ingin membantu channel ini dengan cara berdonasi, silahkan cek link donasinya yang udah gue sediakan di deskripsi. See you next time, bye bye.